Manusia sering tidak sadar bahwa harapan adalah salah satu bentuk pertaruhan batin. Di satu sisi, ia memberi arah. Di sisi lain, ia menuntut pengorbanan. Ketika seseorang berharap, sebenarnya ia sedang menempatkan dirinya di ruang antara kenyataan dan kemungkinan. Ini adalah wilayah yang tidak pasti, tempat di mana banyak orang tersesat, tetapi juga tempat yang sama yang melahirkan transformasi terdalam. Harapan adalah kekuatan tak kasat mata yang mampu menahan seseorang tetap berdiri, bahkan di tengah reruntuhan hidupnya. Dalam psikologi, harapan digambarkan sebagai mekanisme bertahan, sebuah proses kognitif yang membuat seseorang percaya bahwa masa depan bisa lebih baik dari kenyataan saat ini. Tapi jika kita selami lebih dalam, harapan bukan sekadar optimisme buta. Ia adalah energi spiritual yang terhubung dengan keyakinan terdalam tentang makna hidup itu sendiri. Di balik harapan, tersembunyi pertanyaan besar. Apakah aku layak untuk masa depan yang lebih baik? Apakah semesta benar-benar berpihak padaku? Harapan lahir bukan hanya dari keinginan, tapi juga dari luka. Ia muncul saat logika tak lagi mampu menjawab, dan jiwa mulai berseru dalam diam. Dalam video ini kita akan membuka lapisan-lapisan terdalam dari harapan. Dari sisi psikologis yang membentuk pola pikir, hingga sisi spiritual yang menyentuh inti kesadaran manusia. Karena untuk memahami harapan, kita perlu lebih dari sekadar berpikir. Kita perlu mendengarkan suara jiwa. Dan mungkin di sanalah letak rahasianya. Manusia dianggap makhluk pencari makna. Kita tidak hanya ingin hidup, kita ingin tahu mengapa kita hidup. Dan harapan seringkali menjadi jembatan menuju makna itu. Ketika seseorang bisa melihat secercah kemungkinan, maka ia menemukan alasan untuk tetap bertahan. Inilah mengapa orang bisa terus berjalan meski dunia seolah menjatuhkan mereka berkali-kali. Bukan karena mereka kuat secara fisik, tapi karena dalam diam mereka masih menggenggam harapan. Harapan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh pengalaman, oleh luka-luka yang pernah kita pendam diam-diam, oleh impian-impian kecil yang dulu sempat kita bisikkan sebelum tidur. Kadang harapan tumbuh dari kehilangan, dari rasa tidak punya apa-apa, hingga satu-satunya yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa semua ini pasti punya arti. Disinilah letak kekuatan tersembunyi dari harapan. Ia mampu memberi makna, bahkan pada penderitaan yang paling gelap sekalipun. Dari sudut pandang psikologis, harapan terbentuk dari dua hal, keinginan dan ekspektasi. Keinginan adalah dorongan emosi, sesuatu yang muncul dari dalam. Tapi ekspektasi, itulah yang rumit. Ia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, luka batin, dan pola pikir yang tertanam sejak lama. Seringkali, kita bukan hanya berharap sesuatu terjadi, tapi juga takut jika itu tidak terjadi. Maka harapan bisa berubah menjadi tekanan. Dan tekanan ini perlahan membentuk kegelisahan eksistensial yang sulit dijelaskan. Secara spiritual, harapan adalah gema dari kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar kebetulan. Bahwa ada kekuatan lebih besar yang bekerja, bahkan ketika hidup tampak tak adil. Tetapi spiritualitas yang matang tak mengajarkan kita untuk bergantung buta pada harapan, melainkan mengajarkan untuk hadir di saat ini, mengupayakan dengan penuh kesadaran dan melepaskan hasilnya. Harapan bukan berarti menggenggam hasil dengan paksa, tapi percaya bahwa setiap proses membawa makna meskipun hasilnya berbeda dari keinginan awal. Namun harapan juga bukan tanpa risiko. Ada sisi kelam yang jarang dibicarakan. Harapan yang terlalu besar bisa berubah menjadi penderitaan. Ketika kenyataan tak kunjung memenuhi ekspektasi, ketika doa tak juga dikabulkan, harapan bisa berubah menjadi luka kedua. Luka yang tak terlihat tapi terasa. Luka karena merasa ditinggalkan oleh semesta, atau lebih dalam lagi, merasa ditinggalkan oleh diri sendiri. Maka dari itu, memahami harapan bukan hanya soal bagaimana berharap, tapi juga bagaimana menerima kenyataan jika harapan itu tak berjalan sesuai keinginan. Di titik inilah kita diuji. Apakah harapan kita murni atau sekadar bentuk lain dari keputusasaan yang disamarkan?
Dan lebih jauh lagi, siapa yang sebenarnya membisikkan harapan itu ke dalam hati kita? Apakah itu hanya mekanisme pertahanan mental? Ataukah sebuah panggilan spiritual dari sisi terdalam jiwa kita yang ingin bertumbuh? Tidak semua harapan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ada harapan yang menyembuhkan, tapi ada juga yang justru menjebak kita dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Harapan yang utuh tidak dibangun di atas angan-angan kosong, tapi di atas pijakan kesadaran. Ia bukan sekadar dorongan emosional untuk merasa lebih baik, melainkan integrasi antara akal dan jiwa. Antara nalar yang bisa menghitung risiko dan nurani yang mampu merasakan arah. Inilah bentuk harapan yang tidak mudah runtuh saat kenyataan tidak sesuai harapan. Karena fondasinya bukan penghindaran, tapi penerimaan. Harapan yang menyesatkan membuat kita menunggu, bukan bergerak. Ia membuat kita pasif, menanti keajaiban tanpa perubahan diri. Kita jadi terjebak dalam pola pikir nanti semuanya akan berubah, tapi tak pernah benar-benar mempersiapkan diri untuk perubahan itu. Disinilah banyak orang tenggelam. Mereka berharap sesuatu terjadi di luar tanpa berani melakukan revolusi di dalam. Harapan juga berdampak pada relasi. Ketika kita berharap orang lain akan berubah, kita bisa jadi terlalu menuntut atau justru terlalu pasrah. Kita menggantungkan kebahagiaan kita pada perubahan mereka, bukan pada batas-batas sehat yang seharusnya kita jaga. Tapi jika kita membangun harapan dengan bijak, kita tidak lagi memaksakan dunia berubah sesuai keinginan kita. Kita belajar menerima perbedaan, merawat hubungan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Banyak dari kita hidup mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita pilih. Kita berharap menjadi sukses, tapi definisi suksesnya bukan datang dari dalam, melainkan dari luar. Kita berharap dihargai, dicintai, diakui, tapi semua itu seringkali berakar dari luka masa lalu, bukan dari kesadaran akan jati diri. Ini yang membuat banyak harapan terasa berat, karena bukan berasal dari jiwa yang utuh, tapi dari bagian diri yang terluka. Disinilah pentingnya refleksi, bukan untuk membunuh harapan, tapi untuk menyaringnya, menyingkirkan lapisan-lapisan yang tidak otentik, lalu menemukan harapan yang benar-benar selaras dengan jiwamu. Harapan yang tidak membuatmu terikat, tapi justru membebaskan. Harapan yang tidak menggiringmu menjadi seseorang yang bukan dirimu, tapi justru mengembalikanmu pada siapa dirimu yang sejati. Dalam ranah psikologi, membangun harapan berarti melatih kemampuan berpikir realistis. Kita mengevaluasi situasi secara jujur, mengenali batas tapi juga melihat peluang. Harapan yang matang muncul dari kemampuan mengenali bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan secara mutlak, bahwa meski ada trauma, kita bisa pulih. Tapi psikologi saja tidak cukup, karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika, seperti dorongan untuk bangkit ketika semuanya tampak hancur, atau keyakinan bahwa ada arti lebih besar di balik penderitaan yang tak masuk akal. Di titik ini, spiritualitas mengambil peran. Bukan spiritualitas yang dogmatis, tapi spiritualitas yang hidup dalam pengalaman sehari-hari. Dalam kesadaran bahwa hidup tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi bisa kita maknai. Harapan dalam dimensi ini bukan tentang mengubah nasib dengan paksa, tapi tentang berjalan selaras dengan kehidupan. Menemukan ritme kita sendiri dalam irama semesta. Ketika logika dan spiritualitas saling menguatkan, harapan menjadi lebih jernih. Kita tidak lagi berharap secara membabi buta, tapi dengan kesadaran. Kita tahu bahwa tidak semua hal bisa kita dapatkan, tapi kita tetap memilih untuk mencoba. Bukan karena yakin hasilnya pasti indah, tapi karena itu adalah bagian dari pertumbuhan kita sebagai manusia. Dan di sanalah harapan berubah menjadi kekuatan. Ia bukan lagi sekadar perasaan yang datang dan pergi, tapi menjadi sikap hidup, cara kita memandang dunia, memaknai luka, dan melangkah meski tak pasti.